Pertama, main handphone ya. 3, berdoa, menyanyi, dan mendengar firman sungguh-sungguh. 4, ikuti arahan kakak-kakak. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya kita memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman jangan lupa ya memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Wah, udah ketemu lagi nih kita di hari Minggu ya Kak. Benar Kak. Wah, pasti adik-adik semua udah siap-siap mau nunggu, mau ikut ibadah nih hari ini. Ibadah online Little Kings. Wah, adik-adik, ada yang tahu gak sih hari ini kita lagi merayakan apa? Apa ya Kak? Apa ya? Wah nih buat adik-adik yang belum tahu, kita hari ini lagi merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus. Wah, keren banget ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau undang buat semuanya buat siap-siap. Kakak mau ajak buat bangkit berdiri, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan yuk adik-adik hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat kasih setiamu Bapa, kalau kami masih boleh berkumpul melalui YouTube ini Tuhan. Kalau kami mau memulai ibadah kami Tuhan Yesus, Kau yang hadir Bapa di tengah-tengah kami. Kau yang memberkati setiap kami, biar Engkau juga yang boleh disenangkan melalui pujian-pujian kami. Yuk adik-adik, kakak mau undang kita buat sama-sama sembah Tuhan yuk pagi hari ini. Semua boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bilang Tuhan kita tuh baik. Yuk adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Yuk adik-adik kita mau sembah Tuhan, angkat suara kalian yuk adik-adik. Terima kasih, kami sembah Engkau, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik kita mau sungguh-sungguh pagi hari ini. Bilang Tuhan Yesus baik, haleluya. Sembah Tuhan pagi hari, kita mau menyanyi buat Tuhan. Angkat kedua tanganmu adik-adik, kita mau bilang Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Yuk adik-adik kita mau angkat pujian ini dari awal lagi. Katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Ya Tuhan benar Bapa, hadirat Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu.
Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami masih boleh menyanyi Tuhan buat Engkau Bapa. Bapa, kalau kami mau menari buat Engkau lebih lagi Tuhan. Kau yang hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Kau yang boleh berkati setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap buat sembah Tuhan, buat puji Tuhan lagi. Kita mau sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman, masih semangat kan nih puji Tuhannya? Nah, Amin. teman-teman, kita mau menyanyikan lagu Kasih Sukacita. Nah, teman-teman, kita harus tahu buah roh tuh ada apa aja. Nah, di lagu ini kita akan belajar buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Haleluya. Wah, adik-adik luar biasa semuanya. Amin. Nah, kakak mau tanya, siapa yang percaya kalau hidupnya pasti dipimpin oleh Roh Kudus? Semuanya katanya. Siapa yang percaya kalau Tuhan pasti berkati hidup kita? Saya. Amin. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangannya adik-adik ya. Hey. Katakan haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku.
kebajikan. hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup Angkat tangannya adik-adik. limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Tuhan kita akan menyediakan segala yang kita butuhkan. Amin. Adik-adik. Buat mami papi juga. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Hey. Kita angkat tangan kita adik-adik, katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Katakan sebab Allah bagiku. sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangan di atas kepala adik-adik. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah Amin. sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Sorakan. Wow. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semuanya luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dan adik-adik boleh duduk dan kita mau lebih lagi mau dengarkan firman Tuhan, dan kita minta biar firman yang akan disampaikan oleh kakak hari ini kita boleh terima dengan iman. Amin. Amin. Biarlah Tuhan lihat firman yang kami dengar hari ini Tuhan, itu mengubahkan hidup kami Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu untuk mengajar, untuk mendidik. Biar setiap firman yang ditabur Tuhan, gak ada yang sia-sia Tuhan. Amin. Sama-sama katakan adik-adik. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
Kudus, penuhi kami semua Tuhan dengan kasih-Mu. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan bersekutu denganmu. Kita angkat tangan kita, adik-adik, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanku. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hati kami dengan urapan. Mari Roh rindu selalu dekat denganmu. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah Tuhan adik-adik yang di rumah Tuhan. Amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas Amin. kamu. Hari ini terima kuasa dari Tuhan. Hari ini terima pengurapan Roh Kudus turun atas anak-anak. Amin Tuhan. Mari angkat tangan kita, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Akan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Anak-anak akan berbahasa-bahasa yang baru. Anak-anak akan dipenuhi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Roh Kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi adik-adik sembah Tuhan. Mereka syukur membuat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, adik-adik yang di rumah Tuhan mengalami Yesus lebih dari yang pernah mereka alami. Amin. Amin. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah Tuhan, penuhi Tuhan. Rindu selalu
Tuhanmu. Tepuk tangan buat Tuhan kita adik-adik. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Katakan Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Pentakosta diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Dia berjanji untuk memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid Tuhan Yesus berkumpul untuk berdoa di satu ruangan di kamar loteng. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin dari langit yang bunyinya sangat keras. Suara angin kencang itu masuk dan memenuhi ruangan di mana murid-murid Tuhan Yesus itu sedang berdoa. Lalu muncul seperti lidah-lidah api dan hinggap di atas murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Semua murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh atau bahasa lidah. Rupanya ini yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus sangat senang. Roh Kudus ada memenuhi mereka dan mereka hidup bersama dengan Roh Kudus. Karena bunyi yang sangat keras tadi, maka orang-orang Yahudi yang berkumpul di sekitar rumah itu, mereka bertanya-tanya. Orang-orang Yahudi merasa heran karena murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara berbagai macam bahasa atau bahasa yang berbeda-beda. Orang-orang Yahudi di sana datang untuk melihat apa yang terjadi. Ada suara ribut-ribut. Itu mereka datang dan mereka heran sebab murid-murid Tuhan Yesus berdoa dalam bahasa mereka atau bahasa-bahasa orang Yahudi. Lalu setelah itu Petrus pergi keluar dan menemui orang-orang Yahudi itu. Petrus memberitahukan bahwa apa yang terjadi sekarang ini dan apa yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus semua orang-orang yang berdosa. Itu semua sudah ditulis di dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus bangkit, kemudian naik ke surga, hidup untuk selama-lamanya. Roh Kudus akan selalu menolong orang-orang yang percaya untuk menerima kuasa. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya, apa ya yang harus mereka lakukan untuk menerima Roh Kudus? Karena mereka tahu mereka akan diberikan kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Shalom adik-adik. Adik-adik semuanya sudah menyaksikan video yang tadi sudah diputar ya. Nah, adik-adik sekarang udah mengerti bahwa waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan penolong buat murid-murid Tuhan Yesus. Nah, penolong itu rupanya adalah Roh Kudus. Nah, adik-adik semua tadi sudah menyaksikan video, sudah mengerti ceritanya bahwa akhirnya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu benar-benar diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berdoa di atas loteng. Itu yang dinamakan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan buat murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apa sih yang terjadi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus? Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana, dan adik-adik tahu ada 3.000 orang yang ada. Mereka semua bertobat, mereka semua memberikan dirinya untuk lahir baru, untuk dibaptis. Luar biasa itu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan setelah Petrus menerima kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ingetin adik-adik bahwa firman Tuhan juga berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Roh Kudus turun atas adik-adik dan Dia akan memberikan kuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah adik-adik mau terima Roh Kudus?
Buat apa sih Kak Roh Kudus? Nah, kakak mau kasih tahu ya adik-adik. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah adik-adik, apa sih perlunya Roh Kudus buat adik-adik dan juga buat kakak? Adik-adik, Roh Kudus itu kalau sudah turun atas kita, atas anak-anaknya, akan membantu kita seperti di Filipi 2 ayat 5, bahwa kita akan menjadi anak-anak yang memiliki pikiran dan juga perasaan seperti Yesus. Itu perlu Roh Kudus. Terus apa lagi Kak? Roh Kudus menunjukkan bagaimana atau apa sih yang harus kita doakan? Terus apalagi Kak? Roh Kudus juga memberikan kita kuasa untuk dapat menyembah dengan cara yang benar. Makanya adik-adik, banyak orang yang bisa tahan berdoa berjam-jam. Kok bisa sih Kak? Iya, karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Terus apalagi? Kalau adik-adik dan kakak terima Roh Kudus, kita juga dapat kuasa atau kita memperoleh kuasa untuk kita menjadi saksi. Tadi kan dikatakan bahwa kita memiliki pikiran dan juga perasaan seperti Kristus. Berarti perbuatan-perbuatan kita juga seperti yang Tuhan rindu. Nah, kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, itu perlu Roh Kudus. Kita boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan, itu juga perlu Roh Kudus. Kita juga bisa menjadi anak-anak yang suka berdoa, itu juga perlu Roh Kudus. Nah, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi apa sih Kak? Menjadi contoh karena perbuatan kita dapat dilihat orang. Menjadi saksi, orang bisa melihat kita sebagai terang dan garam. Roh Kudus juga memberikan kita untuk bertindak atau hidup menjadi anak-anak yang benar. Anak-anak yang benar yang tidak kompromi terhadap dosa, itu perlu Roh Kudus. Kalau kita sudah tidak kompromi dengan dosa, kita menyenangkan Tuhan dan kita akan memenangkan sebanyak mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan, teman-teman yang belum mengenal Tuhan. Wah, anak-anak Tuhan luar biasa ya, dan mereka akan melihat perbuatan kita dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga, Tuhan Yesus, dan mereka boleh diselamatkan, mereka boleh bertobat, sehingga adik-adik banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita semua boleh diselamatkan. Sorga akan penuh dengan orang-orang yang benar. Katakan amin. Nah adik-adik, seperti yang kakak tadi sudah jabarkan, kenapa kita perlu Roh Kudus? Banyak hal yang kita dapat lakukan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Bahkan hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu bisa kita kerjakan bersama dengan Roh Kudus. Nah adik-adik dan juga kakak harus menerima Roh Kudus supaya kita bisa melakukan banyak perkara, banyak hal-hal yang menyenangkan Tuhan, banyak hal yang akan memenangkan banyak jiwa. Itu perlu Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Ya adik-adik, apakah adik-adik rindu untuk menerima Roh Kudus? Siapa yang mau angkat tangannya? Semuanya mau? Ya, semuanya harus dipenuhi Roh Kudus supaya adik-adik memiliki kuasa. Katakan kuasa. Nah, bagaimana Kak caranya? Adik-adik, sebelum menerima Roh Kudus, kita itu harus bertobat. Katakan bertobat. Bertobat itu apa sih Kak? Kita harus kembali ke jalannya Tuhan. Kita harus menjadi orang yang benar. Kalau kita berdosa, bersalah, kita harus minta ampun. Gimana Roh Kudus mau tinggal sama kita? Gimana Roh Kudus mau turun atas kita kalau kitanya belum bertobat? Kita masih jadi orang berdosa. Yang pertama adik-adik harus bertobat. Kalau masih memiliki kesalahan, kemarin masih bikin Tuhan sedih, minta ampun. Yang pertama adik-adik pokoknya harus bertobat. Kemudian adik-adik harus minta dengan berdoa. Gimana Roh Kudus mau turun kalau adik-adiknya nggak minta, kalau adik-adiknya nggak rindu ya. Jadi yang kedua, adik-adik harus minta, rindu. Adik-adik berdoa minta Roh Kudus. Tuhan, curahkan Roh Kudusmu, turunkan Roh Kudusmu atasku. Nah, kalau adik-adik rindu, nanti Tuhan akan berikan. Kemudian adik-adik, kalau adik-adik sudah berdoa, waktu kita berdoa, waktu Tuhan curahkan rohnya, terus kita seperti berdoa, seperti panas mungkin, atau adik-adik berdoa sungguh-sungguh, ada sesuatu ditaruhkan atas mulut kita, adik-adik harus perkatakan saja,
Apapun itu, ngomong aja. Kak, aku nggak ngerti. Adik-adik berdoa aja, minta sama Tuhan. Nanti Tuhan akan taruhkan. Nanti adik-adik katakan saja. Kalau misalnya ditaruhkan sesuatu untuk berkata-kata, ya, kalau adik-adik kurang jelas, nanti adik-adik tanya lagi mama papa yang ada sebelahnya. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan adik-adik dan juga kakak dan juga orang tua, kita semua harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita boleh menjadi saksi, ya, di dalam keluarga kita, di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dan semua sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka semua harus bertobat oleh karena kita dipenuhi Roh Kudus. Siap? Oke, adik-adik. Nah, tadi kakak sudah kasih langkah-langkahnya. Adik-adik yang siap, adik-adik yang mau dipenuhi Roh Kudus, adik-adik yang mau menerima kuasa, ayo persiapkan hati kita untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Ini waktunya, ini harinya di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya yang kuat atas adik-adik. Anak-anak Tuhan, anak-anak kecil akan bernubuat, anak-anak kecil akan dipenuhi Roh Kudus dan akan berbahasa-bahasa yang baru, berbahasa roh dengan sungguh-sungguh, dan adik-adik akan memenangkan banyak jiwa dan kita semua akan memenangkan amanat agung Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa sungguh-sungguh, semuanya lipat tangannya, angkat tangannya. Kita mau menyanyikan lagu ini di hadapan Tuhan. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu,
adik-adik semuanya angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan atas semua adik-adik. Roh Kudus akan dicurahkan dan adik-adik akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Ayo angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Minta ampun atas dosa dan pelanggaran kita. Ayo minta Roh Kudus dicurahkan dengan berdoa. Siapapun yang minta Tuhan akan berikan. Hari ini ya Tuhan, kakak ini berdoa untuk anak-anak, untuk orang tua yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus-Mu. Mari curahkan Roh-Mu atas kami. Ayo angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi. Kiralaba shikiralaba yaralaba shikiralaba ralaba ralaba Roh Kudus, curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Anak-anak akan berbahasa-bahasa yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kiralabaya shikiralabababa. Ayo adik-adik yang mulai digerakkan Tuhan untuk berkata-kata, untuk berbicara. Ayo bicara saja, berdoa lebih lagi sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiralamaya shikiralabaya shikiralabababa. Terima Roh Kudus, 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 terima Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Untuk mengingatkan adik-adik akan firman Tuhan hari ini, adik-adik harus selalu ingat. Ingat ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Teman-teman, sekarang waktunya kita memberi. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima Tuhan, kami ingin berdoa, kami ingin memberi, berkatilah pemberian kami. Terima Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa beritahu papa mamanya untuk memberikannya ke rekening ke bawah ini. Selamat memberi, God bless you. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Haleluya! Hai. Untuk kalian yang berumur 11 sampai 15 tahun dan sudah rindu untuk hadir dalam ibadah offline di gereja langsung, Tunas punya kabar baik loh buat kalian.
Jadi kita akan membuka ibadah secara onsite langsung di gereja pada tanggal 30 Mei 2021 jam 11 pagi di Gajah Mada lantai 11. Pastinya ibadah dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Untuk kalian yang ingin hadir, karena tempatnya yang sangat terbatas, kalian perlu mendaftarkan diri dulu nih. Jadi kalian yang mau mendaftarkan bisa melalui link berikut ini atau melalui nomor WA berikut ini. See you guys. Hai adik-adik semua, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, Kak Toha mau bertanya nih. Dari tadi puji-pujiannya dan firman-Nya berbicara mengenai Roh Kudus. Kak Toha mau bertanya, sekarang Roh Kudusnya ada di mana? Ada di surga? Ada di sana? Atau ada di sini? Siapa yang bilang ada di sini? Yes, good adik-adik. Setiap hari harus percaya, beriman bahwa Roh Kudus sekarang ada di hatimu, menyertai kalian sepanjang hari. Amin? Amin. Sekarang sebelum kita doa berkat, kita naikkan doa Yabes dan kita minta berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo adik-adik sekali lagi, lebih kencang lagi suaranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Diberkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik semua yang di rumah, orang tua juga angkat tangan tinggi-tinggi dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik semua yang percaya sama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.